Halo, selamat bergabung. Masih di day 7 ya, di lesson 11 juga, working with block and groups. Jadi, melanjutkan dari pembahasan materi sebelumnya ya, kita akan membahas materi selanjutnya yaitu create dynamic block with parameter set. Sebelumnya kita udah bahas juga tentang create dynamic block with parameter and action. Nah, kita lanjut akan membahas create dynamic block with parameter set. Nah, mungkin akan dilanjut juga langsung membahas tentang modifying dynamic block. Baik, langsung aja kita ke AutoCAD-nya ya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang ini ya, menggunakan parameter dan action. Nah, kali ini kita akan membahas membuat dynamic block menggunakan parameter set. Nah, apa sih itu parameter set? Baik, langsung aja kita jelasin. Saya coba masuk ke sini deh. Kita masuk ke block editor. Baik, kalau sebelumnya kita membahas atau sebelumnya kita membuat dynamic block itu menggunakan parameter dan action, kita kombinasikan gitu. Nah, kalau parameter set itu adalah sama ya, itu isinya adalah parameter dan action juga, cuman dia sudah langsung include ya di dalamnya. Jadi saat kita gunakan salah satunya dari parameter set ini, maka dia langsung ada parameter dan actionnya. Beda hal dengan kita menggunakan parameter dan action, kita harus nambahin parameter dulu, baru actionnya gitu. Nah, kalau di parameter set ini dia langsung bisa digunakan tanpa harus satu-satu kita membuat parameter dan actionnya. Baik, mungkin saya akan langsung contohin ya cara menggunakan si parameter set ini. Saya coba pakai contoh lain, mungkin dinding deh ya. Jadi kan saya explode dulu, terus kita bikin blok ya. Jadi kita siapin dulu objek yang ingin kita kasih parameter setnya. Tentunya kita harus bikin dulu dalam bentuk objek blok ya. Kita seleksi, terus ketikkan B enter, terus kita beri nama parameter set aja deh. Parameter set, enter, tentuin base pointnya. Oke, setelah itu kita klik objeknya, kita klik kanan masuk ke block editornya. Nah, oke, kita sudah masuk di block editor. Setelah itu kita ke bagian parameter set ya. Pilih parameter set. Nah, jadi tergantung kamu mau bikin objeknya itu seperti apa ya. Jadi di sini kasusnya saya ingin membuat objeknya bisa dipanjangin dan dipendekin gitu menggunakan parameternya linear dan actionnya itu stretchnya. Nah, jadi di sini sudah ada ya. Kalian bisa lihat dari namanya. Misal ini ada linear stretch, berarti itu adalah parameter yang buat manjangin pendekin gitu. Karena dia parameternya linear, terus actionnya stretch. Terus kalau kamu mau pakai linear array bisa juga, itu adalah parameternya linear, terus actionnya array gitu ya. Baik, kita akan contohin yang ini nih, linear stretch, terus sama seperti kita mau ngasih dimensi gitu. Nah, jadi kalau kita gunakan si parameter set ini, maka otomatis dia sudah ada parameter dan actionnya. Jadi tugas kita tinggal menentukan seleksi objeknya ya. Jadi untuk cara menentukan seleksi objeknya, kan kalau misalnya kayak gini doang ya, anggap kayak gini doang ya, kita kasih kayak gini doang, terus kita close terus di save. Nah, otomatis dia nggak bakal bisa dipanjangin karena seleksi objeknya belum kita lakukan gitu. Jadi kita perlu melakukan seleksi lagi ya setelah kita kasih si parameter set ini, maka kita perlu ke sini nih, ke bagian objek ini atau simbol ini. Nah, kalau dia masih tanda seru seperti ini, berarti dia masih belum ada objek yang terseleksi gitu ya. Jadi kita coba aja caranya. Kamu klik di sini, klik satu kali, terus klik kanan, pilih action selection set. Kamu tinggal pilih yang new selection aja bisa, atau modify selection bisa. Cuman kita pilih yang new selection aja ya, new selection set. Terus kita seleksi pertama ya. Seleksi pertama adalah untuk menseleksi areal yang ingin kita panjangin. Terus seleksi kedua adalah untuk menseleksi objek yang ingin dipanjangin ya. Terus enter. Terus kita close block editor lalu save. Nah, otomatis dia udah bisa dipanjangin, dipendekin seperti ini ya gitu.
Baik, terus, mungkin saya akan contohin beberapa lagi ya. Sebenarnya secara keseluruhan itu sama ya. Jadi kamu mau milih apapun di, parameter apapun di objek ini, atau di parameter set ini, dia tinggal ubah yang seleksinya aja gitu. Untuk seleksinya sebenarnya kurang lebih sama seperti yang waktu pembahasan kita sebelumnya ya. Jadi yang mana mau dipanjangin terus tinggal seleksi aja gitu. Oke, sebenarnya ini sama seperti parameter dan action kalau kita manual. Cuman kalau parameter set ini dia kalau kita pakai dia langsung otomatis memunculkan parameter dan actionnya gitu. Tinggal edit atau modifying seleksi objeknya aja. Terus kita coba yang flip deh. Nah, di sini ada flip set ya. Kita klik flip set, terus kita misal di sini deh kita tentuinnya. Kita ambil yang vertikal aja, klik satu kali terus enter. Nah, otomatis dia muncul nih si parameter flip, parameter dan actionnya. Tinggal kita tinggal di seleksi ulang aja gitu objeknya. Caranya sama seperti yang ini tadi ya. Kita klik dulu satu kali di ikonnya ini, terus klik kanan, terus pilih yang action selection, pilih yang new selection set, terus seleksi objeknya, lalu enter. Kita close, save, terus dia udah bisa digunain seperti ini ya. Nah gitu sih. Kalau parameter set ini sebenarnya kurang lebihnya sama seperti kita bikin manual menggunakan parameter dan action secara manual ya, satu-satu. Cuman kalau di parameter set ini enaknya dia langsung bisa dikasih gitu. Dan dia sudah ada formatnya gitu. Kalian mau manjangin misalnya, kalian tinggal pilih yang linear stretch. Kalau kalian mau nambahin objeknya seperti yang kaidahnya array itu, kalian bisa pakai yang linear array gitu. Jadi secara fungsinya sebenarnya sama aja kayak parameter dan action, cuman dia langsung jadi satu aja ya, jadi parameter set gitu namanya. Nah baik, jadi kurang lebih caranya untuk menggunakan parameter set itu seperti itu ya. Jadi kamu tinggal mainin di bagian select action selection setnya itu. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan untuk penggunaan parameter set, dan sudah kita bahas juga tadi perbedaan antara pembuatan dynamic block menggunakan parameter dan action dan parameter set ini gitu. Baik. Selanjutnya saya akan jelasin tentang modifying dynamic block ya. Oke. Untuk modifying dynamic block itu sebenarnya kurang lebih sama seperti yang saya jelasin barusan yang di bagian seleksi tadi. Jadi anggaplah kita ambil contoh yang mana ya? Mungkin di pintu ini deh. Saya mau nambahin mungkin nambahin komen atau parameter flipnya, atau mau nambahin yang lain gitu misalnya. Coba kita masuk ke block editor. Nah, caranya itu kamu tinggal untuk modifyingnya ya. Ini maksud modifying di sini adalah kamu mau nambahin parameternya atau kamu mau merubah bentuknya dan lain-lainnya. Cuman kalau kamu merubah bentuk objeknya, otomatis dia akan terulang ya si parameternya ini. Jadi kalau kamu ubah objeknya atau kamu kecilin atau besarin gitu, dia otomatis akan merubah ulang seleksinya. Jadi kamu perlu seleksi ulang. Jadi kalau modifying di sini sebenarnya kalau bisa hindari yang namanya merubah objeknya gitu. Sebenarnya nggak masalah kamu mau rubah objeknya, cuman jadinya kamu harus ngulang untuk ngasih parameter dan actionnya gitu. Nah, jadi untuk modifyingnya sini mungkin saya akan jelasin cara untuk nambahin si parameter dan actionnya ya. Contoh di sini saya mau nambahin misal parameter apa ya? Mungkin parameter flip juga, atau kita kasih parameter linear deh. Misalnya kita kasih parameter linear terus taruh di sini gitu. Terus kita ke action, kita pilih stretch, select parameter, terus seleksi pertama untuk seleksi area yang ingin dipanjangin, seleksi kedua untuk seleksi objek yang ingin dipanjangin, enter. Kita close, save. Nah, otomatis dia bisa dipanjangin gitu ya. Dipanjangin, dipendekin gitu. Bisa di flip juga, walaupun kita tambahin parameternya, dia tetap tidak mengubah si si flipnya ini gitu ya. Jadi kalau mau modify atau mau nambahin parameter,
kurang lebih caranya seperti itu ya. Coba kita masuk kembali ke blok editor. Jadi bebas sih kalau kamu mau nambahin apapun gitu. Sebenarnya satu objek itu tidak menutup kemungkinan kamu mau tambahin rotate, kamu mau tambahin parameter linear misalnya, mau dibikin visibility juga bisa, atau mau ditambahin si alignment ini misalnya kita taruh misalnya di, anggaplah di sini deh gitu. Sorry, kita ubah aja, kita tarik ke kiri aja. Nah misalnya di sini kita tambahin alignment. Terus saya mau nambahin action rotate deh, rotate. Terus saya maunya taruh di sini mungkin ya, atau di sini aja deh biar nggak ganggu. Sebenarnya kalau saya ngasal aja sih untuk memposisikan si parameternya, cuman saya mau nyontohin bahwa satu objek itu bisa banget kamu mau kasih berapapun parameternya gitu. Saya mau taruh sini, terus sini kita kasih actionnya rotate, kita seleksi objek parameter, terus seleksi semua objeknya, kita close. Nah jadi satu objek ini kita bisa kita bisa rotate, kita bisa flip gitu, bahkan kita bisa penempatannya bisa kita atur juga gitu ya. Nah seperti ini bisa dipahamin ya, maksudnya saya kasih si allegation tadi, parameter allegation tadi. Jadi satu objek ini kalau kamu mau modifying, mau nambahin parameter berapapun itu nggak masalah, yang penting untuk seleksi objeknya benar dan mana yang harus didulukan antara parameter dan action. Cuman kalau bisa itu kamu kamu kasih dulu parameternya terus baru dikasih actionnya. Misal di sini ada parameter di sini ada parameter linear gitu, ada flip juga, ada rotate, ada legend. Jadi kamu taruhin aja dulu parameternya, kamu taruhin gitu. Terus kalau sudah baru kamu kasih si actionnya agar hasilnya nanti lebih bagus jadinya ya, lebih rapi juga, nggak ada yang nggak ada objek yang tertinggal atau hasilnya akan lebih bagus deh. Intinya seperti itu sih, hasilnya akan lebih bagus. Baik, kurang lebih cara untuk modifyingnya seperti itu ya. Jadi tergantung kreativitas kamu sendiri gitu. Kamu mau bikin objeknya apa, terus mau dikasih parameter apa aja, dan untuk misalnya ada yang ingin dimodif itu tinggal ditambahin aja, tinggal modifying aja. Cuman kalau bisa hindari sih yang namanya modif ini ya. Cuman kalau memang terpaksa dimodif juga objeknya ya nggak masalah. Cuman kalau memang kalau bisa dari awal itu harus sudah dipastiin saya mau buat objek ini, terus saya mau ngasih parameter linear misalnya, mau ngasih parameter flip, rotate dan lain-lain gitu. Jadi kamu harus tentuin dulu objek yang mau dibikin apa, terus parameternya apa aja yang mau parameter dan actionnya apa aja yang mau digunakan gitu. Baik, jadi kurang lebih seperti itu sih penjelasan untuk modifying dynamic block ini ya. Baik, jadi untuk materi kali ini kita sudah bahas semua ya di day 7 tentunya, mulai dari create dynamic block with parameter and action, create dynamic block with parameter set, dan modifying dynamic block. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan 3 materi ini. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke day 8, itu sudah masuk ke pembahasan managing drawing file with layout and sheet set ya. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Terima kasih sudah perhatikan materinya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di day selanjutnya. Terima kasih.